Kembali kepada pokok pembahasan tentang masalah maksiat, terutama minggu kemarin ini tidak sempat untuk bertanya tentang masalah zina. Kenapa di dalam Islam kita dilarang betul untuk melakukan hal yang berupa zina ini dengan lawan jenis terutama? Apa sih dosanya dan apakah bisa menghapus amalan-amalan kita yang terdahulu atau gimana tentang masalah zina ini? Karena saya cuma mendengar, bukan dari hadis, cuma mendengar katanya kalau satu kali melakukan zina maka 41 tahun amal ibadah kita ini akan terhapus. Apakah betul seperti itu atau tidak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kenapa diantaranya manusia dilarang untuk melakukan zina? Karena zina ini diantaranya merupakan perbuatan yang keji. Allah SWT berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah mendekati perzinahan, karena perzinahan itu termasuk perbuatan yang keji dan termasuk suatu jalan yang buruk. Dalam surat Al-Isra, di antara hikmahnya dilarang melakukan zina, yaitu yang pertama karena menyebabkan penyakit. Menurut medis dan juga menurut agama, orang yang melakukan zina itu menyebabkan penyakit haid, terus penyakit HIV, dan juga penyakit menghilangkan kekebalan tubuh, dan juga penyakit-penyakit yang lain. Dua, merusak garis keturunan. Yang ketiga, menimbulkan kegonjangan karena tidak ada kehormatan. Karena ada hadis yang menerangkan, riwayat dari Imam Bukhari, mayatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjaga untukku sesuatu di antara, yakni sesuatu di antara jangkimnya di sini, yakni lisan, dan sesuatu di antara dua kakinya, adman lahul jannah, maka aku akan menjamin untuknya masuk surga. Karena kehormatan seorang wanita itu ada di dalam kemaluannya. Yang keempat, merusak ketenangan hidup berumah tangga. Jadi kalau orang yang melakukan zina, maka akan merusak ketenangan hidup. Yang kelima, menghancurkan rumah tangga. Karena seorang istri ini bukan hanya untuk pemuas nafsu, akan tetapi untuk dijadikan teman hidup bagi seorang laki-laki. Ini diantara hikmahnya dilarang melakukan zina. Dan diantara banyak hikmah-hikmah yang lain yang saya tidak ketahui, diantaranya dilarangnya untuk melakukan zina. Perbuatan yang sama, cuma beda nama. Yang pertama zina, yang kedua jima. Maka di antara perbuatan zina dengan jima itu sama kelakuannya, cuma beda nama. Kalau zina ialah melakukan hubungan intim antara seorang laki-laki dengan perempuan di luar akad nikah atau tanpa akad nikah. Ini adalah perbuatan keji yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jima
ialah melakukan hubungan intim antara suami dan istri setelah akad nikah. Ini yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilangnya melakukan zina? Kalau jima, kenapa di antara diharuskan melakukan jima? Ini ada rahasia-rahasia yang lain, hanya Allah saja yang mengetahui hal ini. Dan apakah zina seorang itu dapat menghapus amal kebaikannya selama 41 tahun? Maka di sini diterangkan di dalam kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman Ibnu Abi Bakar As-Suyuti, di dalam kitab Tanqihul Qaul yang disyarah oleh Syekh Omar An-Nawawi, bahwasanya waqala sallallahu alaihi wasallam zaniyatun wahidah tuhbitu amala sab'ina sanatan. Zina satu kali dapat menghapus amalan selama 70 tahun. Jadi orang yang berzina satu kali maka amalnya akan dihapus selama 70 tahun. Cuma bagi orang yang sudah melanjutkan melakukan perzinahan, maka tobatlah dengan tobat yang sahih, yang hakiki, yang benar. Karena Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Surat Al-Furqan. Jadi orang yang tidak menyembah beserta Allah kepada Tuhan selainnya dan tidak membunuh manusia kecuali dengan hak dan tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang demikian maka dia akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, maka siksanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut dalam keadaan terhina, kecuali illa man taba wa amana wa amila sholihah, kecuali orang yang bertaubat dan beriman kepada Allah dan beramal soleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kejelekannya kepada kebaikan, asalkan iman, bertobat yang benar-benar kepada Allah dan beriman kepada Allah dan beramal baik. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan barang siapa yang bertaubat dan beramal soleh, maka sungguhnya dia adalah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar. Maka orang yang sudah melakukan kesalahan, kejelekan dan semacamnya, maka taubatnya adalah taubat yang hakiki, yang benar, karena Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.